Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya banyak. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauzi Baihaqi. Kali ini tentu kita akan membahas tentang tim nasional Indonesia, seputar tentang timnas yang kali ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu STI out ya, atau dan juga banyak hashtag STI stay dan juga STI out. Nah, kenapa banyaknya ini, ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa Sintayong ini harus mundur karena memang beberapa pengamat mengatakan seperti Bung Toel ya, tentu kita tahu bahwa dari awal selalu mengkritik Bung Toel, dan juga yang terbaru ada Bung Justin, Coach Justin Laksana, ini mengkritik, mengatakan bahwa uh, Sintayong ini harus dipecat, sama seperti Bung Toel harus dipecat karena memang taktik-taktiknya tidak jalan, terutama pada Piala AFF kemarin sangat buruk sekali, kita tidak mampu lolos ke babak selanjutnya, ke babak semifinal, karena memang usia yang dimainkan adalah pemain-pemain muda. Tentu kita tidak bisa bereksis lagi lebih tinggi ya, lebih jauh, karena memang pemain-pemain yang diturunkan adalah pemain muda dan lawan-lawannya merupakan pemain-pemain senior. Nah, ini sangat buruk ya kinerja dari Sintayong, makanya itu Coach Justin sangat semangat sekali mengatakan bahwa Sintayong ini harus mundur, harus dipecat, dan begitu juga dengan Bung Toel bahwa memang Sintayong harus dipecat karena taktik-taktiknya ini nggak jalan. Bahkan menurut Coach Justin harus dipecat saat ini juga karena gagal di Piala AFF. Bagaimanapun juga sebenarnya sebelumnya saya sudah katakan bahwa memang sangat disayangkan Indonesia memakai pemain murni usia 20 tahun, tidak ada seniornya sama sekali, seperti Mark Klok, Kambuaya, Ricky Kambuaya sebagai penyeimbang nantinya juga tidak dipanggil. Sangat disayangkan dengan alasan untuk SEA Games. Padahal SEA Games itu jangkauannya hanya Asia Tenggara sama seperti AFF, jadi apa yang spesial? Malah seharusnya yang lebih spesial adalah AFF. Kalau menurut Bung Toel, setiap turnamen ya targetnya adalah juara, juara dan menang. Dan ini kita gagal, apapun alasannya, apapun pilihan pemainnya, ya tentunya ini adalah sebuah kegagalan bagi kita ya. Dan ini harus kita kritik, harus kita sampaikan bahwa memang STY ini harus mundur ya, walau bagaimanapun, walaupun sebenarnya di tahun 2024 ini banyak prestasi yang kita dapat, seperti lolos Piala Asia ke babak 16 besar, lalu juga semifinalis kita Piala Asia U23, dan juga lolos ke ronde ketiga Piala Dunia babak kualifikasi ya. Sampai saat ini kita bertengger di peringkat keempat, di bawah peringkat ketiga di bawah Australia ya, dengan poin kita 6 poin. Tentu ini memang sangat sulit ya, dan memang sebagai seorang pelatih ya harus terima kalau misalkan kinerjanya jelek, ya memang resikonya adalah dipecat. Itu merupakan siklus ya di sistem kepelatihan dimanapun, baik di dunia. Bayangkan kita kemarin melihat Saudi Arabia kurang bagus apa, Roberto Mancini ya pernah membawa Manchester City juara, pernah membawa Italia yang sebelumnya tidak lolos Piala Dunia bermain di Piala Dunia lagi, ya kurang bagus apa, kurang tenar apa Roberto Mancini. Namun ketika dia gagal dalam sebuah pertandingan demi pertandingan, taktiknya tidak dijalankan, maka ya resikonya ya dipecat seperti itu. Sama seperti Sintayong ya, walaupun ada beberapa pengamat yang mengatakan seperti Bung Binder, ya kita harus sayang terhadap Sintayong ya. Memang pelatih yang bagus, kita harus akui, tapi kembali lagi target kita merupakan Piala Dunia, lolos ya, baik ke ronde keempat maupun ke Piala Dunia langsung. Tentu kita harus lebih tingkatkan lagi kualitas-kualitas strategi ya dari tim kepelatihan, karena PSSI ini sudah bekerja dengan sangat baik, terutama Presiden PSSI yaitu Bapak Erick Thohir, dengan terus menambahkan pemain-pemain naturalisasi. Mungkin tidak terbayangkan kalau tidak ada pemain naturalisasi ya. Mungkin ya Indonesia, timnas Indonesia tidak bisa berbicara banyak di babak kualifikasi. Ini bisa berbicara banyak bahkan lolos ke ronde ketiga pun ya karena memang bantuan dari
pemain-pemain naturalisasi itu juga disampaikan oleh Arya Sinulinga ya, merupakan jubir dari Bapak Erick Thohir yang mengatakan bahwa STY itu bisa perform ya karena berdatangan pemain-pemain naturalisasi seperti itu. Kalau misalkan kita tunggu sampai di bulan Maret, ya kita harus menunggu lagi nanti lama 6 tahun 2030. Makanya ya kalau memang mau dipecat saat ini juga ya, itu STY dipecat saat ini juga. Kalau misalnya kita harus sayang terhadap STY, ya kita harus terima apapun yang terjadi di bulan Maret nanti karena lawan kita adalah Australia dan juga Bahrain. Kita tidak boleh meremehkan Australia. Australia ini merupakan langganan Piala Dunia. Dia berkali-kali ya lolos ke babak Piala Dunia itu melalui babak playoff yang lawannya itu bukan negara-negara Asia lagi tapi negara yang ada di Amerika bagian CONMEBOL ya, CONCACAF, negara-negara seperti itu. Bisa juga ketemu Afrika dan dia selalu lolos dalam beberapa tahun terakhir walaupun memang dia sempat pindah federasi dari ke OCF dan pindah ke Asia AFC ya, tapi ini merupakan lawan yang sulit. Tentu kita ini peluangnya sama di peringkat ketiga grup C ini, poinnya 6 dari peringkat 3 sampai peringkat 6 itu poinnya sama 6. Jadi peluang lolos kita sama dan peluang gugur kita sama. Makanya untuk mengantisipasi itu taktik-taktik STY yang sampai ini tidak berjalan, pemain-pemain yang perform main lalu digantikan, ya percuma. Sampai kapan kita harus mencari skuad utama ya, padahal pemain-pemain naturalisasi terus berdatangan seperti Miss Hilger ya, ada Kevin Dick, itu pemain-pemain yang luar biasa. Kalau misalnya ini kita tidak pecat STY ya kita harus siap terima resiko di bulan Maret nanti ya, di tanggal 20 Maret dan juga tanggal 25 ketika melawan Bahrain. Tentu harapan kita harus melawan Australia itu tidak boleh kalah, minimal seri, dan itu sangat sulit karena kita akan bertandang ke markas Australia. Di kandang Australia tentu juga Australia ingin memenangkan 3 poin karena ini lawannya adalah Indonesia. Target dia kalau misalkan menang melawan Indonesia maka Australia peluang lolos ke Piala Dunia itu besar ya, tapi ini kita sulit ya, kita juga sangat sulit. Makanya Coach Justin mengatakan bahwa dalam kegagalan di turnamen Piala AFF ini Sintayong harus dipecat karena untuk memulihkan nanti strategi-strategi kita yang sudah terbangun ya oleh pelatih-pelatih baru, dan itu sebuah hal yang wajar kalau pelatih itu dipecat, hal yang wajar ya, sebuah hal yang wajar. Unai Emery gagal di Arsenal ya, dipecat padahal dia 3 kali berturut-turut di Sevilla itu juara Europa League. Jose Mourinho berapa kali ya, bukan kurang tenar apa Jose Mourinho di Manchester United juga dipecat ya, karena memang sistem siklus kepelatihannya seperti itu. Kalau dia gagal perform ya pecat, gagal perform ya pecat, dan itu hal yang wajar ya. Kalau Bung Binder menyatakan kita harus support, tentu kita juga support untuk tim nasional Indonesia untuk yang kedepannya yang lebih baik. Tapi kalau misalkan performanya turun ya kita harus sampaikan, dan itu hal yang wajar. Bahkan pelatih Arab Saudi yang bermain bagus di Piala Dunia itu dipecat digantikan dengan Roberto Mancini juga dipecat diganti lagi dengan pelatih yang membawa dia ke Piala Dunia ya. Lalu dia juga dalam 2 pertandingan terakhir sangat buruk dan rumornya akan dipecat juga itu pelatih Arab Saudi, dan itu hal yang wajar bagi sistem sebuah kepelatihan, dan itu merupakan bagian daripada resiko seperti itu ya. Mungkin memang di tahun 2024 ini STY lagi bagus-bagusnya, tapi kalau misalkan itu tanpa pemain naturalisasi yang kita hadapkan pada Piala AFF kemarin itu sangat buruk ya. Permainan koneksi passing-passing juga strateginya tidak jalan sama sekali, dan itu sudah diintip oleh staf kepelatihan dari Australia. Bahkan staf kepelatihan dari Australia menemukan kelemahan dari tim nasional Indonesia, dan itu akan dijadikan patokan pada saat tanggal 20 Maret mendatang melawan timnas Indonesia di kandang Australia. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa seperti itu? Makanya harus dari sekarang menurut Justin dan juga Bung Toel, apalagi ya Bung Toel memang dari jauh-jauh hari udah nggak begitu yakin dengan STY. Tapi kalau Coach Justin karena memang dia adalah seorang pesepak bola dan dia mengerti tujuan ya dari tim nasional Indonesia ini, bahkan kita harus mengerti di mana saatnya kita harus support, di mana saatnya kita harus kritik, dan saya juga sangat setuju
bahwa STY harus mendapatkan kritikan yang tajam agar dia juga bisa berbenah ke depannya. Mudah-mudahan kita ya dapat mendapatkan hasil-hasil bagus untuk tim nasional Indonesia. Kalaupun memang STY itu dipecat, kalau bisa dari sekarang ini, kalau memang mau dipertahankan, ya tolong STY ini ya tunjukkan kualitas terbaiknya, ya jangan gonta-ganti bongkar pasang pemain, ya tapi pemain-pemain yang perform yang bagus, walaupun dia hanya bermain dikasih menit bermain sedikit 5 menit 3 menit, kalau dia menunjukkan perform yang baik maka dia harus diberikan kesempatan lagi. Jangan sampai orang-orang yang pemain-pemain yang seperti itu percuma perform tapi tidak dimainkan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, demikian dari saya. Tetap semangat, dukung terus tim nasional Indonesia, jangan patah semangat. Kita yakin bahwa tim nasional Indonesia akan mampu meraih kemenangan-kemenangan di tahun 2025 nanti. Terutama kita harapannya lolos ke babak keempat. Kalau bisa Piala Dunia langsung memang sangat sulit, karena kayaknya kita jatahnya ini lolos ke ronde keempat, ya seperti itu. Demikian, wassalam.